Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah dengar kata Bitcoin, Ethereum, atau Dogecoin? Mungkin kalian sering lihat di berita atau teman kalian lagi asik ngobrolin soal itu, tapi sebenarnya apa sih kripto itu? Kok kayaknya seru banget dan bikin heboh? Tenang, kalian gak sendirian kok. Banyak yang masih bingung. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas dunia kripto dengan cara yang super simple dan asik. Bahkan buat kalian yang nggak ngerti sama sekali. Siap yuk kita mulai petualangannya? Bayangkan kalian punya uang kertas 100.000 rupiah, kalian bisa lihat, bisa pegang, bisa kasih ke teman buat bayar utang. Uang ini dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah dan bank sentral kan? Nah, cryptocurrency atau mata uang kripto itu seperti versi digital dari uang itu, tapi dengan beberapa perbedaan besar. Pertama, kripto itu sepenuhnya digital, nggak ada bentuk fisiknya. Kedua, dan ini yang paling keren, kripto itu tidak diatur oleh satu pihak, seperti bank atau pemerintah. Ini yang disebut desentralisasi. Tunggu. Kalau nggak ada bank atau pemerintah yang ngatur, terus siapa dong yang jagain biar aman dan gak ada yang curang? Pertanyaan bagus. Disinilah teknologi canggih bernama blockchain masuk. Coba bayangkan, blockchain itu seperti sebuah buku catatan digital raksasa yang dimiliki oleh ribuan orang di seluruh dunia secara bersamaan. Setiap kali ada transaksi, misalnya saya kirim kripto ke kamu, transaksi itu dicatat di sebuah blok baru. Blok ini kemudian disegel secara digital dengan ilmu matematika super rumit yang disebut kriptografi. Makanya namanya cryptocurrency. Setelah disegel, blok ini akan disambungkan ke blok sebelumnya, membentuk sebuah rantai yang tidak bisa diubah atau diputus, makanya disebut blockchain. Rantai blok. Karena catatan ini disebar ke ribuan komputer, hampir mustahil bagi seseorang untuk mengubah atau memalsukan data transaksi. Kalau ada yang koba-koba curang di satu komputer, ribuan komputer lainnya akan langsung tahu dan menolak perubahan itu. Inilah yang membuat kripto jadi sangat aman dan transparan. Semua orang bisa lihat catatannya. Tapi nggak ada yang bisa mengubahnya seenaknya. Jadi, intinya, cryptocurrency adalah uang digital yang keamanannya dijamin oleh teknologi blockchain yang terdesentralisasi. Ini bukan cuma soal uang loh. Teknologi di baliknya membuka banyak sekali kemungkinan baru yang bisa mengubah cara kita bertransaksi, berinvestasi, bahkan bermain game. Bitcoin adalah kripto pertama dan paling terkenal. Diciptakan tahun 2009 oleh seseorang misterius bernama Satoshi Nakamoto. Sejak itu, ribuan jenis kripto lain atau yang biasa disebut altcoin, alternative coin bermunculan, seperti Ethereum, Solana, dan banyak lagi. Masing-masing punya tujuan dan teknologi yang berbeda-beda. Ethereum, misalnya, bukan cuma berfungsi sebagai uang digital. Dia seperti komputer raksasa global yang bisa menjalankan aplikasi terdesentralisasi atau DEX. Bayangkan, media sosial atau platform game yang tidak dikontrol oleh satu perusahaan, tapi berjalan sendiri di atas blockchain. Keren kan? Inilah yang disebut smart contract atau kontrak pintar. Ini adalah program komputer yang otomatis menjalankan perjanjian jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Misalnya, kita bisa bikin sistem vote otomatis yang hasilnya tidak bisa dimanipulasi, atau asuransi yang klaimnya langsung cair begitu data kecelakaan terverifikasi di blockchain. Oke, mulai kebayang. Terus, gimana caranya kita bisa punya kripto? Nah,
Ada beberapa cara. Cara paling umum adalah membelinya di sebuah platform yang namanya crypto exchange. Anggap saja ini seperti pasar atau money changer khusus untuk aset digital. Di Indonesia sudah banyak kok exchange yang legal dan diawasi oleh Bapepti. Kalian bisa daftar, verifikasi identitas, lalu setor uang rupiah untuk ditukar dengan Bitcoin, Authorium, atau kripto lainnya yang kalian mau. Prosesnya mirip banget sama buka rekening di aplikasi investasi saham. Setelah punya kripto, kalian harus menyimpannya di tempat yang aman. Tempat ini disebut wallet atau dompet digital. Ada dua jenis utama, hot wallet dan cold wallet. Hot wallet itu dompet yang selalu terhubung ke internet, biasanya berupa aplikasi di HP atau ekstensi di browser, praktis untuk transaksi sehari-hari, tapi karena online, ada sedikit risiko keamanan siber. Sedangkan cold wallet adalah dompet fisik, bentuknya mirip USB flash drive yang tidak terhubung ke internet. Ini jauh lebih aman untuk menyimpan aset dalam jumlah besar dan jangka panjang karena terisolasi dari ancaman online. Tapi, penting banget untuk diingat, dunia kripto itu seperti lautan luas. Ada banyak harta karun, tapi ada juga ombak besar dan risikonya. Nilai kripto bisa naik dan turun dengan sangat cepat atau yang disebut volatilitas tinggi. Hari ini harganya bisa naik 20%, besok bisa turun 30%. Jadi ini bukan jalan pintas untuk kaya mendadak, sangat penting untuk melakukan riset sendiri. Atau do your own research, pelajari proyek di balik sebuah koin. Siapa tim pengembangnya? Apa tujuan dan kegunaannya? Jangan pernah berinvestasi dengan uang yang kalian tidak siap untuk kehilangannya. Selain volatilitas harga, ada juga risiko penipuan atau scam. Karena industrinya masih tergolong baru, banyak pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan orang-orang yang belum paham. Mereka bisa menawarkan imbal hasil yang tidak masuk akal atau membuat proyek palsu. Makanya, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Gunakan platform yang terpercaya dan jaga baik-baik data pribadi serta kunci akses dompet digital kalian. Ingat, di dunia kripto, kalian adalah bank bagi diri kalian sendiri. Tanggung jawab keamanannya ada di tangan kalian. Jadi, mari kita rangkum, kripto adalah uang digital yang terdesentralisasi, artinya tidak diatur oleh satu pihak pusat. Keamanannya dijamin oleh teknologi canggih bernama blockchain, sebuah buku besar digital yang transparan dan sulit diubah. Ada ribuan jenis kripto dengan fungsi yang berbeda-beda, dari sekadar alat tukar hingga platform untuk aplikasi canggih. Kalian bisa mendapatkan kripto dengan membelinya di exchange dan menyimpannya di dompet digital. Namun, ingatlah selalu risikonya. Nilainya sangat fluktuatif dan kalian harus selalu waspada terhadap penipuan. Ini baru permulaan dari perjalanan kita di dunia kripto. Masih banyak hal menarik lainnya yang bisa kita bahas, seperti NFT, DeFi, atau keuangan terdesentralisasi, Metaverse, dan banyak lagi. Semua ini adalah bagian dari evolusi internet yang disebut Web 3, di mana kekuasaan dan kepemilikan data kembali ke tangan pengguna. Semoga penjelasan sederhana ini bisa memberikan gambaran awal yang jelas tentang apa itu kripto. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kuncinya adalah edukasi dan kehati-hatian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kalian jadi lebih melek soal kripto. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin belajar lebih banyak lagi, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe
channel ini biar nggak ketinggalan video-video seru berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar!